Suasana yang penuh dengan bunga nirwana yang indah yang telah jatuh menjadi titik-titik hujan. Kita senantiasa bersemangat. Telah diterima bakti kita oleh Yang Widi melalui tangan-tangan suci para pandita suci yang saat ini berkumpul hanya untuk menjadikan perwakilan dewa-dewi, Dewi Gangga, Dewi Yamuna, Dewi Godavari, Dewi Saraswati, Dewi Sindhu, dan Dewi Kaveri hanya untuk menyucikan pura tercinta kita ini yang bernama Iswara, hanya untuk menyucikan tempat ini. Untuk itulah momen yang sangat luar biasa. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, tak lupa saya selaku umat biasa menghanturkan sungkem bakti saya kepada seluruh pandita suci beserta pandita istri yang dengan sangat mulianya hadir untuk memberikan anugerah suci kepada Pura Girinatarsari Iswara ini. Semoga beliau senantiasa panjang umur, swastir bawantu santi bawantu, sehingga mampu menjadikan umat-umat yang ada di Pura Girinatarsari Iswara ini menjadi generasi-generasi yang manggalam bawantu. Rasa hormat bakti juga tak lupa kami haturkan kepada Romo Pinandita, Romo Mangku, Romo Manggala yang senantiasa tersucikan dan selalu kami puja-puji sebagai orang-orang suci kami. Tak lupa pula kami juga mengaturkan rasa hormat yang tiada batas kepada seluruh Ketua Organisasi Agama Hindu Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Pasuruan, Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Tosari, Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Mororejo beserta pengurusnya yang senantiasa setia, penuh bimbingan, penuh kepemimpinan untuk mendampingi umat yang ada di Mororejo ini. Semoga senantiasa mendapatkan kertawar anugerah yang widiwasa. Bapak Ibu, saya juga tidak lupa mengaturkan rasa hormat bakti kepada Romo Sepuh, Sesepuh Bini Sepuh Aji Sepuh Kasepuhan Moncol Kaki Mororejo yang senantiasa setia memomong dan membimbing umat supaya senantiasa setia tuhu, selalu berada di dalam ajaran Dharma dan selalu menjalankan Dharma agama, Dharma negara dengan seimbang. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, undangan yang telah saya terima bahwa saya diwajibkan untuk mengikuti upacara persembahyangan Pio dalam Pura Girinatarsari Iswara hanya untuk bersama-sama Nunas Nugraha Yang Widi bersama umat di sini. Selain itu, saya juga diharapkan memberikan sumbangsih berupa sedikit pengetahuan suci yang sama-sama kita pelajari dalam kitab Suci Weda. Bapak Ibu, dasar hukum kami ke sini adalah walaupun saat ini ada sang Ida Pandita beserta sang Pandita istri yang sangat mulia-mulia, tetapi kami di sini menyampaikan Dharma bukan berarti menggurui para pandita, tidak, tetapi kami mengikuti ajaran Yajurweda Mandala 16 Sukta 12 Mandala 26 Sukta 12 yang menyatakan Yate Mamba Jangkaya Dani Janevya Brahma Rajanya Byam Sudraya Jarayaya Caswaya Caranaya mengandung arti bahwa seorang yang telah memiliki kewenangan dan diberikan tugas oleh agama memberikan ceramah agama, wajib memberikan ceramah agama kepada Brahmana suci, para kesatria, para pemimpin, para buruh, para petani, bahkan orang asing di luar sana. Wajib kita berikan ajaran kitab Suci Weda selama ajaran itu adalah ajaran kebenaran. Berarti ajaran agama Hindu tidak terpetak-petak untuk siapapun, tetapi terbuka untuk siapapun yang mau belajar. Nah, itulah dasar kami ke sini. Maka dari itu, Bapak Ibu, di sini secara adat istiadat Jawa Tengger, dasar kami ke sini adalah hanya ingin menyampaikan utamane
menjadi titisan Tuhan, menjadi ciptaan Tuhan, yang menjadi makhluk hidup yang disebut manusia dalam kehidupan ini. Deno bisa karyana ing mana menjadi manusia yang disebut manusia yang utama itu harus mampu berkarya dengan hati dan perasaannya, ya Bapak Ibu. Ternyata menjadi manusia harus bisa deno bisa karya ing mana, harus menjadi manusia yang mampu melaksanakan karya, mampu melaksanakan kegiatan, mampu melaksanakan perbuatan, mampu melaksanakan perilaku berdasarkan hati dan perasaannya yang menyenangkan makhluk lain. Dasarnya apa Bu Mayang? Dasarnya apa manusia, kita sebagai manusia itu harus menyenangkan makhluk lain Bu Mayang? Di dalam kitab Sara Samudjaya yang senantiasa menjadi pegangan manusia Jawa dan Bali dengan bahasa kami yang luar biasa, tetapi kami mengutip secara Sanskerta. Disebutkan bahwa kenapa manusia harus menjadi manusia utama? Karena manusia diciptakan, pahala manusia yang paling utama itu adalah berbuat kebaikan dan melebur segala keburukan di dalam perilaku kebaikan. Tidak percaya? Kak, percaya tak wacane. Manusia sarwaku tesu wartataiwe suba sube asube susamanistam sube swewa bakaraye. Nah, itu disebutkan dalam kitab Sara Samudjaya, disebutkan bahwa berbanggalah menjadi manusia, karena di antara makhluk yang ada di alam semesta ini hanya menjadi manusialah ciptaan Tuhan yang paling mulia, sehingga pahala terbesar menjadi manusia adalah mampu melebur karma wasana buruk menjadi karma wasana baik. Sehingga mari, di dalam kitab Jawa tadi juga sudah disebutkan, menjadi manusia utama adalah deno bisa karyana ing mana. Berarti hanya mampu berbuat baik, itulah pahala tertinggi manusia. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, di sini kami selaku penyambung lidah ajaran umat, kami menyampaikan bahwa mari Bapak Ibu, sekecil apapun derajat kita sebagai manusia, serendah apapun pekerjaan kita sebagai manusia, semiskin apapun keadaan kita sebagai manusia di alam semesta ini, mari kita tidak rendah diri untuk menjadi manusia-manusia yang utama. Salah satunya adalah menjadi manusia yang senantiasa berperilaku baik. Salah satunya adalah mampu mawongne pemimpinipun. Mawongne pemimpinipun kados pundi Bu Mayang? Kita tahu Bapak Ibu, di dalam ajaran agama Hindu ada ajaran catur guru. Ada catur guru. Ternyata Bapak Ibu, manunggaling kawula Gusti itu adalah sinergitas antara masyarakat dengan pemimpin. Hari ini kita menjadi umat biasa dan kita memiliki pemimpin yang disebut Parisada, Ida Pandita, pemangku. Itu adalah pemimpin kita. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita jangan pernah melihat fisik pemimpin kita. Alah mau Bu Mayang wong gur panjenenganipun lekol iki kancaku. Iya, lekol iki kancaku, mula aku lek kongkon ngurmati yo gak gelem lho. Walaupun sang lekol sebagai sang Ida Pandita kita ini adalah teman baik penjenengan, jangan dilihat orangnya, tetapi lihatlah siapa beliau. Beliau adalah pemimpin kita. Maka sang lekol ini harus kita jaga martabatnya sebagai seorang pemimpin. Salah satunya di sini ada Romo Mangku, ada Ida Rasi Pandita yang senantiasa berjuang untuk kemakmuran rakyat. Dari yang tidak memiliki tanah pura menjadi memiliki tanah pura, dari yang tanah pura kecil menjadi pemenang semakin besar, dari bangunan kecil menjadi bangunan mewah megah, sehingga kita bisa nyaman dan aman dalam melaksanakan bakti kita kepada Sang Hyang Widi. Untuk itu Bapak Ibu, umat sedharma, mari
kita saling menjaga kehormatan, saling menghormati. Bagaimana penghormatan kepada idaman kita? Bagaimana penghormatan kepada saya, rombonganku? Bagaimana penghormatan kepada seorang pemimpin? Dan bagaimana penghormatan kepada sesama umat? Untuk itu Bapak Ibu, saya di sini hanya ingin menggarisbawahi bahwa seluruh pemimpin kita mengharapkan umat selalu rukun apapun bentuknya. Untuk itu, kerukunan inilah mari kita tingkatkan. Rukun terbagi menjadi 4 Bapak Ibu. Rukun apa namanya? Rukun sak kasur, rukun sak dapur, rukun sak sumur, rukun sak jalur. Maka dari itu Bapak Ibu, ternyata ajaran kerukunan ini sangat tidak bisa digunakan untuk membeda-bedakan satu dengan yang lain, apalagi memeta-meta siapa saya dan siapa kamu. Menghormati para pemimpin itu sama dengan menghormati diri kita sendiri ataupun menghormati Tuhan kita sendiri Bapak Ibu. Maka siapa saja yang menghormati para pemimpin, patuh terhadap ajaran pemimpin, patuh terhadap peraturan pemimpin, anugerah terindah 4 kali pori-pori yang ada di dalam tubuh kita. Dan ketika ada yang mencela pemimpin, mencela idaman kita, mencela pemangku, memberikan celaan kepada pemimpin kita, memberikan celaan kepada PHDI kita, baik hanya menggoncengkan ataupun memberikan celaan secara langsung, perlu diketahui Bapak Ibu, karma terburuk Anda adalah mencela orang suci dan pemimpin. Maka siapapun yang telah mencela orang suci disebutkan triwitang narakaseta, maka neraka itu terbuka sebanyak pori-pori yang ada di dalam tubuh kita, bahkan berkali 4 kali lipat. Untuk itu Bapak Ibu, kalau tidak ingin hidup kita menderita, kalau tidak ingin hidup kita penuh dengan rintangan dan bahaya, kalau tidak ingin keturunan kita juga mengalami penderitaan hidup karena perbuatan yang salah kita, salah satunya adalah mencela orang suci ataupun pemimpin, jangan pernah melakukan celaan ataupun hujatan kepada orang suci, bahkan berani menfitnah orang suci, dan bahkan berani menggugurkan apa yang telah menjadi kesepakatan orang suci dan kesepakatan bersama. Bapak Ibu, sudah barang tentu kula lan panjenengan sedaya saged pirsa orang suci kita dalam pemimpin kita, pandita kita, salah satu contoh tadi sudah dicontohkan oleh para pandita suci kita yang berjumlah 7. Pandita itu harusnya diberikan sesapi yang sangat besar ketika beliau mampu berkunjung untuk memberikan doa kepada umatnya. Tetapi ini berbalik arah Bapak Ibu. Para suci kita dengan sukarela merogoh sakunya, saku pandita sebagai rasa hormat, bakti dan terima kasih kita kepada beliau karena telah memimpin suksesnya upacara piodalan ini dan tersampaikannya doa kepada Sang Hyang Widi sehingga berubah menjadi bunga-bunga nirwana yang ditebarkan oleh sang bidadari dan penguasa langit, menjadi titik-titik hujan sebagai sambutan bahwa puja dan doa suci sang pandita telah diterima oleh Sang Hyang Widi. Harusnya kita memberikan sesari. Ternyata sang Ida Pandita malah berbalik arah dengan memberikan sari kepada kita, memberikan sari kepada Pura Giri Natar Sari Iswara untuk mensejahterakan umat ini. Begitu luar biasanya yang beliau contohkan kepada kita Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita teladani apa yang menjadi karya dari sang Ida Pandita. Marilah kita sadar untuk melaksanakan punia. Karena apa Bapak Ibu? Secara Weda disebutkan Traiwidya Mangsumapa Puta Bapa
Yatsnyair istva swargatim pratayante te bunyam asadya surendra logan asnanti dibiam divi dewa bogan. Disebutkan bahwa Bapak Ibu bahwa 3 kebahagiaan mulia adalah 1 melaksanakan yatnya. Hari ini kita beryatnya, gitu Bapak Ibu. Ada Banten yang begitu luar biasa dengan penuh keikhlasan. Serentak kita laksanakan walaupun dengan waktu yang sangat mendadak. Semua terjadi, itu semua adalah bentuk yatnya yang sangat ikhlas dari panjenengan semua. Yang kedua adalah tebuniam asadya suranjrawokam. Bapak Ibu, ternyata selain yatsnya, pintu kebahagiaan yang mulia yang diberikan oleh Sang Hyang Widi, ternyata kita wajib melaksanakan yatsnya. Yatsnya bukan punya. Punya bukan untuk siapa-siapa, tetapi punya nanti akan kembali kepada kita. Karena apa? Hanya dengan punya manusia akan selalu sehat dan panjang umur, serta menjadi ahli-ahlinya indera loka. Kalau kita melihat petani kentang di sini, ya kita melihat petani kentang di sini, Bapak Ibu. Beliau menanam 1 biji kentang. Ketika dicabut setelah waktunya panen, 1 biji kentang menjadi belasan biji kentang. Nah itulah kuning. Secara garis besar, kalau kita mau ingin lebih besar lagi, berapa kapasitas atau berapa pahala yang diberikan melalui punia. Kalau penjenengan melihat ada orang bercocok tanam jagung, 1 lubang dikasih 1 butir jagung. Ketika panen, 1 butir jagung menjadi sebuah besar buah jagung. Ketika dipetik dan dipipil dan dilepas dari janggelnya, itu menjadi ratusan biji jagung. Itulah punia Bapak Ibu. Ternyata sekecil kita 1 yang kita berikan, ratusan yang kita dapatkan dari Sang Hyang Widi Wasa. Untuk itu, mari kita sadarkan diri kita untuk senantiasa melaksanakan punia dan yatsnya. Yatsnya yang terbesar di dalam kehidupan kita ini adalah melaksanakan resi yatsnya, penghormatan kepada orang suci dan pemimpin kita. Nah, resi yatsnya Bapak Ibu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, tadi pada waktu ada upacara suci menghaturkan sesaji kepada leluhur Tengger, menghaturkan sesaji kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, menghaturkan sesaji kepada para penghuni kayangan yang saat ini turun ke Pura Girinatarsari Iswara. Ada sebagian umat yang tanpa sadar telah dilinggahi atau dirawuhi oleh para leluhur. Itu bukan berarti sesuatu yang sangat kotor Bapak Ibu, bukan berarti kesurupan, tetapi orang yang telah dirawuhi oleh leluhur dianggap sebagai keturunan yang sangat membanggakan, sehingga ketika ada aturan saji kepada leluhur, ada salah satu umat yang diberkahi untuk mendapatkan wahyu berupa kerawuhan leluhur, berarti sebuah tanda bahwa upacara ini diterima oleh leluhur dan diterima oleh Sang Hyang Widi. Tetapi jangan pernah disalahartikan. Kerawuhan dengan kesurupan beda Bapak Ibu. Ada juga kesurupan bisa juga disebut sebagai hal yang mengada-ada. Maka dari itu mari kita bisa kalau kerawuhan leluhur ataupun dewa-dewi ataupun widadara-widadari itu cenderung ingin meneteskan air mata karena rasa bahagia yang tiada tara. Tetapi kalau ada orang kerawuhan mengeluarkan kata-kata kasar, mengeluarkan kata-kata yang semua itu adalah keluar dari perasaannya yang terganjal, itu berarti orang yang tak mampu mengendalikan dirinya, tak mampu mengendalikan emosinya. Maka dari itu jangan ada di dalam pura ketika dalam keadaan emosi atau tak terkendali batinnya. Jadi kita mampu membedakan Bapak Ibu, apa itu kesurupan dan apa itu kerawuhan. Kalau kerawuhan
kerabuhan, saya ulangi lagi. Kalau kerabuhan itu adalah di mana seseorang dikatakan baktinya sangat membanggakan oleh para dewa dan leluhur, sehingga sebagai tanda bukti bakti diterima oleh leluhur dan para dewa dan juga Sang Hyang Widewasa. Keturunan ini dilinggai oleh leluhur, sehingga ketika dilinggai oleh leluhur dia merasakan betul-betul kerabuhan. Tetapi beda lagi dengan orang yang kesurupan dan mengada-ada. Itu kesurupan adalah orang-orang yang tak mampu mengendalikan dirinya, sehingga ketika ada sesuatu di dalam dirinya, energi yang sangat besar, dia mengeluarkan kata-kata umpatan, kata-kata hujatan yang merupakan kata hati yang tak terungkapkan, sehingga mengada-ada bagaikan kerabuhan. Itu bukan kerabuhan, Bapak Ibu. Dan itu perlu dikasih telur busuk ataupun dupa yang dibakar untuk disentuhkan kepada kulitnya agar menyadari ini pura bukan tempat untuk bermain atau bukan tempat untuk mengada-ada. Pura ini adalah pura tempat suci, sehingga tidak ada manusia yang kesurupan di tempat suci. Nah, Bapak Ibu, diharapkan bisa membedakan mana tempat suci dan mana tempat yang tidak suci. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, di sini rasanya tak mampu saya untuk mengendalikan emosi saya, meneteskan air mata. Begitu terharunya saya melihat seluruh pandita suci menghadiri pura Giri Natarsari Iswara hanya ingin memberikan doa dan menyampaikan doa para umat sampai kepada leluhur dan kepada Sang Hyang Widewasa, dan bahkan diberikan sebuah penghargaan berupa punia yang kita kalau mengumpulkan bertahun-tahun baru bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Ternyata beliau hanya dengan pandangan sekejap mata memberikan cuma-cuma tanpa syarat apapun hanya untuk umat Pura Natarsari. Beri tepuk tangan untuk Pura Natarsari yang begitu luar biasa. Nah, inilah anugerah yang tiada tara, Bapak Ibu, melalui doa kami. Nah, dari itu mari kita tingkatkan bakti kita, mari kita tingkatkan serada kita. Jangan pernah memandang siapa pemimpin kita, tetapi marilah kita pandang figur dan kiprah pemimpin kita. Iya, Bapak Ibu, saya di sini hanya ingin menggarisbawahi dan berkata, mari kita kupas dan kita pahami betul Manunggaling Kawula Gusti itu kita terapkan dalam hidup kita. Mari kita menjaga sinergitas, kerjasama, kesinambungan antara umat dan pemimpinnya, baik kepada para PHDI, baik kepada para pemangku, baik kepada para ida pandita, siapapun yang memimpin kita, baik kepada pemerintah, mulai dari RT sampai presiden. Marilah kita menjadi warga masyarakat yang baik, sehingga mampu memanunggalkan Kawula ini dengan gustinya, atau dengan pemimpinnya, atau dengan Sang Hyang Widewasa.